Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton. Silakan kalian sesuaikan, jangan di skip dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca hari ini. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Kalau tidak sesuai ya, jangan dipaksakan. Lebih baik kalian menonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Begitu. Oke. Oke teman-teman, kita lihat ya. Kita pastikan dulu apakah bacaan ini untuk kalian ya. Di sini energi untuk kalian, di sini energi untuk seseorang yang kalian ingin tahu energinya. Termasuk bagaimana perasaan dia kepada kalian ya, niat dan tujuan dia kepada kalian, kemudian, apa ya, energi dialah pokoknya ya. Energi dia kepada kalian itu seperti apa? Kemudian kita akan gali kalau memang ceritanya nanti apa, nanti kita gali ya lebih detail lagi, lebih dalam lagi seperti itu. Kita ngalir aja. Memang saya tidak pernah, menentukan judul atau tema tertentu, saya mengalir saja sesuai dengan energi yang terbaca, sesuai dengan petunjuk hari ini ya, dari semesta apa, itu yang saya bacakan untuk kalian semuanya. Ya sekali lagi ini adalah personal, kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, seseorang yang kalian ingin ketahui sendiri ya, kalian bisa personal reading di saya, semuanya berbayar, daftarnya lewat Mbak Tia, nomornya Mbak Tia ada di bawah video ini, di deskripsinya, di bawahnya judul, itu ada nomornya Mbak Tia, silahkan kontak Mbak Tia untuk mendaftar. Mendaftar, kalau sudah dapat jadwalnya, nanti kita bisa video call. Begini langsung ya, kalian bisa lihat saya tarik energi, saya tarik kartunya, sehingga ada interaksi ya, bukan voice note, bukan chat. Seperti itu teman-teman. Oke kita mulai ya, energi general bisa terbolak-balik, di sini kalian, di sini seseorang yang kalian pikirkan, bisa juga terbalik seperti ini, kalian yang di sini seseorang yang kalian pikirkan di sebelah sini, oke? Udah jelas ya, kita mulai, kita tarik energi dulu, energi siapa yang terbaca hari ini, semoga banyak yang kebaca ya. Oke, kita lihat energi kalian terlebih dahulu, sebentar. Kok goyang-goyang. Kita lihat energi kalian. Energi kalian dulu ya. Konsentrasi ke kartunya, jangan lupa ya. Kalian kalau yang belum subscribe, di-subscribe ya, karena supaya kalau saya update video baru, siapa tahu bacaan itu untuk kalian. Jadi daripada kalian personal reading berbayar, kalau saya live kalian bisa tanya-tanya, seperti itu. Kita lihat ya energi kalian. Kalian orangnya seperti apa ya? Kalian orangnya seperti apa? Saat ini seperti apa energinya? Oke. Kalian itu akhir-akhir ini, terutama saat kartu ini ditarik, energi kalian itu sedang bingung apa, beberapa bingung ya, bingung terhadap satu keadaan, beberapa juga sedang menyeimbangkan sesuatu, termasuk menyeimbangkan antara prioritas baik itu waktu, materi, fleksibilitas ya di dalam hidup kalian, sedang beradaptasi ya. Kemudian ada yang bingung tidak bisa memilih sesuatu, atau ya ini juga ada beberapa yang sedang jatuh bangun ya. Jatuh bangun kayak lagu dangdut ya. Jatuh bangun aku apa? Ada yang jatuh bangun. Gak usah jatuh, bangun aja terus. Kalau jatuh jangan lupa bangun ya. Oke kita lihat. Oke.
Apa ini? Oke. Karena mungkin kalian sedang bingung, sedang memikirkan sesuatu, sedang tidak bisa mengambil keputusan. Saya lihat kalian lebih banyak menarik diri, ya, menarik diri, lebih banyak menyendiri, lebih banyak mencari pencerahan versi dirinya sendiri, berkontemplasi, ya, sedang belajar, sedang menggali, sedang banyak mungkin ada yang berdoa, ada yang mendekatkan diri kepada yang kuasa. Baguslah kalau seperti itu, karena menghadapi sesuatu yang membingungkan, saya lihat kalian itu lebih pada mohon petunjuk sama yang kuasa. Bagus, ya, bukan meminta petunjuk kepada tarot reader. Itu lebih bagus, ya, untuk meminta petunjuk kepada yang kuasa. Karena tarot reader itu cuman baca kartu, ya. Tidak bisa mengubah sesuatu, tidak bisa menarik seseorang, ya. Perlu kalian tahu itu, ya. Kalau ada yang bisa, perlu dipertanyakan, bisanya dari mana? Apakah punya kemampuan? Apakah dengan bantuan jin atau tipu-tipu? Ya, kalian harus pastikan. Oke, lanjut ya. Oke. Ada di antara kalian yang terlibat cinta bersegi-segi atau ada yang cinta segitiga, ya. Ada juga di sini terkait juga partnership, tidak selalu hubungan asmara, ada hubungan bisnis, ya. Kemudian di sini ada yang gini loh, biasanya kalian itu aktif ya, aktif berbagi, ya, aktif berbagi, contoh berbagi ilmu, ya, juga berbagi hati. Tapi saat ini kalian sedang menarik diri, ya, karena sedang bingung. Daripada pusing mending saya menarik diri gitu loh, ya. Oke, energinya apa? Oh, banyak mikir, ya. Banyak di antara kalian ini yang nonton overthinking, ya. Overthinking itu apa? Berpikir berlebihan. Ya, kita lihat energi seseorang yang kalian pikirkan. Bunda, saya nggak lagi banyak pikiran, saya enjoy saja, saya tidak sedang menarik diri. Oh, berarti bukan bacaan untuk kalian. Tapi kita lihat dulu energi yang sebelah sini, apakah energi ini energi kalian. Kalau yang di sini pun bukan, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya. Kenapa suara saya jadi kayak penyiar? Padahal saya penyihir. Enggak ya. Coba kita lihat. Seseorang yang kalian pikirkan energinya seperti apa? Ace of Pentacles. Orang yang sedang kalian pikirkan ini pertama, ya, orangnya sedang berharap akan sesuatu. Coba berharap apa? Akan cinta. Orang ini, maaf teman-teman. Orang ini saat kalian menarik diri, saya lihat orangnya itu memang bukan orang yang setia, ya. Orangnya suka tebar pesona, ya. Apakah dia bisa dipercaya? Sebenarnya dia itu orang yang setia, ya, sebenarnya setia, tapi karena orang ini itu imajinatif, orangnya manja dan kekanak-kanakan, dia tidak bisa memanage perasaannya sehingga dia bisa emosional. Emosional itu bukan pemarah ya. Emosional itu bisa macam-macam. Aduh, kenapa kok goyang-goyang ya? Jadi dia itu nggak bisa menahan dirinya untuk tidak bisa mengatur emosinya. Jadi kalau senang, suka, jadi apa ya, nggak punya batasan, pagar, ngawur kalau saya bilang. Oke, kita lihat ya. Sedang mengusahakan sesuatu yang sifatnya itu sebenarnya tanpa pemikiran yang matang, ya, karena dengan sifat kekanakan dia yang kurang dewasa, dia itu tidak bisa menempatkan perasaan atau mengatur perasaannya, emosinya maksud saya. Oke. Opo iki?
Ya, orang ini melakukan sesuatu, ya. Sebenarnya sesuai dengan logika, tapi saya melihatnya lebih kepada perasaannya. Sebenarnya antara logika, saya juga heran ya, orang ini sebenarnya bisa dipercaya. Atau mungkin gini, dia itu bisa membuat kalian itu yakin dan percaya. Padahal orang ini, gini loh, saat kalian mulai nggak percaya sama orang ini bisa meyakinkan kembali. Orangnya seperti itu. Oke. Orang ini kebanyakan adalah orang lama, ya. Orang lama artinya bukan yang baru saja PDKT, ya. Orang ini dulu saat hubungan kalian masih baik-baik saja, sebenarnya saya lihat hubungannya juga nggak rusak-rusak amat sih. Saya lihat, oh rusak bunda, kita sudah putus berantakan. Mungkin ya beberapa ada yang seperti itu, cuman kebanyakan di sini saya lihat orang ini cuek sama hubungan lamanya. Kalau kalian orang lama, rupanya orang ini agak cuek sama kalian, padahal sebenarnya hubungannya harmonis. Bisa dikatakan tidak ada masalah besar sih, gitu. Oh saya bertengkar hebat dan saya buyar gitu ya. Kayaknya bukan bacaan untuk kalian ya. Coba saya lihat dulu untuk koneksi energi ya antara kalian berdua ya, seperti apa. Cerita di antara kalian itu apa? Saya lihat dulu, kemudian nanti saya bacakan. Kalau di sini ya zodiak. Ada yang bilang, "Bunda, jangan dibaca sannya saja. Zodiak saja." Hei, sun itu ya zodiak, moon itu ya zodiak. Rising Venus itu ya zodiak. Cuman saya baca dari sunnya. Sun itu apa? Sun itu matahari, ya. Moon itu apa? Bulan. Rising itu apa? Venus ya. Kalau saya membahas soal itu saja, nggak baca kartu nanti, ya. Baca zodiak, baca astrologi. Banyak tarot reader yang pinter astrologi kalau kalian suka. Siapa itu yang rambutnya cepak pakai kacamata, itu pinter sekali astrologi. Kalian nonton dia. Saya lupa namanya. Ya itu pinter itu astrologi, paham banget. Moon rising Venus ascendant house-nya wapal itu. Itu kayaknya sekolahnya sekolah begitu, pinter banget. Nah, kalau kalian suka yang seperti itu, kalau saya baca sannya saja. Jangan san bunda, zodiak. Lah itu zodiak, tapi hanya dilihat dari tanggal lahir saja. Sebenarnya untuk bisa akurat, jangan dilihat dari tanggal lahirnya saja. Ya, menit, detik, ya, termasuk yang mempengaruhi planet yang mempengaruhi, ya kan? Juga house yang mempengaruhi. Ya, itu baru tepat. Ya, bisa tepat, bisa akurat. Ya, kalau sunnya saja hanya dari tanggal lahir saja. Apakah itu akurat? Tidak. Tapi biasanya kalau ditaruh dibaca sunnya saja. Ya, jadi kalau tanya, jangan sunnya saja bunda, zodiak saja, yaiku zodiak podoai coy. Ya, oke. Jadi saya mohon teman-teman ya, gini loh, kalaupun memang tidak paham, paling tidak kalau sering nonton saya pasti cerdas lah. Sedikit lebih cerdas ya, karena saya menuntun kalian untuk bisa bijak dalam menyikapi. Artinya bukan cerdas untuk, saya nggak ingin bunda belajar tarot, memang nggak perlu. Tapi paling tidak kalian nonton tarot ada manfaatnya, positif ya, tidak bikin halu. Itu ya, tetap berpikiran sehat ya. Jadi bukan berarti nonton tarot kemudian halu, yang kayal-kayal gitu. Ojo ya, oke. Koneksi. Oke. Ini entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Di sini saya melihatnya ada yang apa ya? Seandainya ya, perasaannya itu suka sebenarnya. Tapi yang ditampakkan itu bukan, sepertinya kayak nggak suka gitu loh. Ada yang kalau diajak omong ketus, ngegas gitu ya, sarkas, ketus gitu. Saya melihatnya seperti itu, padahal sebenarnya mungkin perasaannya ya cinta gitu loh. Nggak tahu apakah ini kalian atau bukan, atau dia ya. Jadi ada yang omongan di antara kalian itu ada yang ketus-ketus gitu loh. Omongannya ngegas gitu loh. Nah,
tuh kan. Tapi kalau sama temennya baik, kalau sama orang lain baik, seakan-akan, "Loh kamu itu loh sama aku kok kayak gitu, sama orang lain kok baik," kan gitu. Oke, lihat ya. Jadi kenapa sih saya kok bertele-tele ya, bertele-tele. Oh yang bertele-tele aja banyak yang nggak ngerti kok. Ini saya ngecek ya, supaya kalian tahu apakah ini memang bacaan untuk kalian. Lah kalau bukan ya jangan. Ya. Makanya kalau ingin untuk kalian sendiri itu personal. Ya memang kalian sendiri yang dibacakan. Kalau ini untuk para penonton ya kayak lagunya Inul ya. Para penonton. Nah, itu. Oke. Oke. Memang hubungan kalian itu ada yang menghadirkan orang lain. Ya, itu. Kemudian ada yang dimanfaatkan. Mungkin kalian merasa dimanfaatkan, maka dari itu kalian berusaha untuk menghindar saat ini. Menarik diri. Ini masih mirip dengan yang kemarin. Begitu juga personal reading. Saya selalu bilang, kalau sekarang personal reading saya besok mau lagi, nggak usah ya. Loh kan enak Bunda dapat uang, saya gak kemaruk duit, saya gak kemaruk uang ya. Mending kalian simpan uangnya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi baru personal reading lagi. Karena energinya masih mirip-mirip. Bukankah energi setiap detik berubah? Iya, tapi masih mirip. Eman duitnya, sayang uangnya ya. Dan saya gak mau baca gak dibayar. Bukannya saya mata duitan. Ya paling enggak saya bantu kalian, kalian bantu saya. Istilahnya gitu, saling ya. Kalau enggak mau, mending gak usah ya. Karena saya juga punya banyak kegiatan, banyak urusan. Oke, banyak beberapa di sini yang break up, yang putus ya. Tadi saya bilang bukan putus, tapi di sini ternyata ada ya beberapa yang putus, beberapa silent treatment. Apa itu silent treatment? Diem-dieman ya. Ada yang diabaikan, mengabaikan, kemudian ada yang jeda ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya lihat ada beberapa yang lagi marah ngambek, mungkin kalian, mungkin dia. Kemudian di sini itu ada yang memblokir atau avoiding a conversation ya, ada yang menolak ya. Kemudian ada yang sedang sakit hati, kemudian membuat satu batasan ya, seperti itu. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini atau tidak? Kalau tidak jangan lo ya, jangan. Nanti malah salah pilih bacaan, salah pilih tontonan. Seperti itu, guys. Ya, oke. Sekarang tadi saya mau bilang sun. Sunnya itu zodiak dari sun ya. Jadi sun itu ya zodiak, Rek. Ya, The Hermit. The Hermit Capricorn, Virgo, Taurus. Banyak juga Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, yang jarang Leo, Aries, Sagittarius. Terus sedikit juga banyak Capricorn, Virgo, Taurus banyak ya. Yang paling sedikit ada Leo, Aries, Sagittarius ya. Kok pasti ada semua sih? Lah ya iya, wong ini baca energi. Cuman yang paling kuat ya yang sebutkan tadi ya. Capricorn, Virgo, Taurus lebih kuat. Ngono ae ya. Oke. Bunda kok banyak ngoceh? Iya, karena ini sebenarnya bukan konten tarot saja, lihat kartu terus kayak dukun ya, menerawang jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang khayal-khayal, bukan. Di sini adalah sharing ya, berbagi energi positif. Bagaimana kita membuka wacana lebih positif terhadap permasalahan yang ada. Itu tok ya. Tidak bisa menarik seseorang untuk datang ya. Karena saya nggak pakai jin ya, saya cuma pakai jin itu Levi's gitu ya. Wengler gitu. Zara. Jadi jin-jin yang lain nggak ikut gitu. Oke? Saya mau lihat sekarang. Orang ini ya, khusus orang yang kalian pikirkan. Dengan cerita yang seperti ini. Energinya kepadamu itu seperti apa? Dia kepadamu itu seperti apa? Coba saya lihat. Dia kepadamu seperti apa? Lebih baik saya lihat ya, termasuk dengan kondisinya dia ya.
Si dia yang kalian pikirkan ini, energinya kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Kelamaan bunda kalau ngocok, capek, mending tak skip ya skipen ya. Karena dengan begini, saya tidak mengambil acak seperti ini karena saya anggap itu energi saya ya. Kalau begini itu terserah semesta yang menunjukkan. Ngono lo guys. Ya. Oke. Energi dia kepadamu ya, di sini perasaannya terbagi-bagi, tidak hanya kepadamu. Jelas ya, Three of Cups. Ya. Lanjut. Ada yang terbuka tanpa saya, the death. Ya. Orang ini memang sih energinya kepada kalian itu sementara ini masih kecil. Tapi rupanya di sini dia sudah mulai tergugah perasaannya untuk memulai. Memulai apa? Orangnya sudah ngilang. Ya mungkin saja walaupun tidak harus menelpon atau menghubungi kalian. Tapi energi di dalam hati dan pikiran dia itu ada kalian. Mulai ada. Entah kemudian dia telepon apa enggak ya saya nggak tahu ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Kalian harus cerdas juga. Ya, bukan karena dilihat tarot kemudian dia langsung telepon. Ya kalau telepon, apakah karena tarotnya? Bukan, karena Tuhan. Ya, jangan salah-salah. Terus dipikir saya sakti. Enggak, saya enggak sakti. Ya, oke. Di sini dia energinya kepada kalian itu berusaha ya. Berusaha setelah dia ingat itu berusaha untuk bisa menyeimbangkan sih. Di sini ada judgment. Ada pingin ada lagi gitu loh koneksi sama kalian yang sebelumnya itu memang ada tapi mungkin terbagi-bagi. Apakah dia tidak ingin membagi lagi? Saya lihat masih ya, cuman energi ke kalian sudah mulai agak kenceng gitu loh, yang mungkin sebelumnya enggak begitu. Oke ya, lanjut ya. Kenapa bacaan bunda selalu ngambang? Gak bisa pasti. Loh, lah yang pasti itu masa ya kartu. Lah kalian kok percaya sama kartu? Gak percaya sama Tuhan. Kan kalian beragama. Masa agamanya tarot? Ono sing ngamuk, gak suka dengan kata-kata saya. Yo gak popo, gak usah nonton. Oke. The Fool. Oke. The Magician. Eight of Pentacles. Oke. Gini teman-teman, energi dia kepadamu. Saya melihat memang dia itu agak gampangin kalian ya. Agak gampangin kalian. Sehingga niat atau bukan niat ya, energi dia saat dia mengingat kalian, saat dia ingin terkoneksi dengan kalian, itu termanipulasi oleh dirinya sendiri dan ke-distract dengan hal yang lain ya. Hal yang lain apa? Orang ini dengan energinya yang kekanak-kanakan, tapi dia ingin memanipulasi kalian. Ya, supaya apa sih? Kalau saya lihat supaya tetap mau sama dia, tapi dia dengan yang lain juga gitu. Loh, lah kok enak bunda? Lah ya memang ada orang yang seperti itu. Ya moh lah, ya wis gak usah. Ya, kalian harus ngeman, menyayangi diri kalian sendiri. Kalau memang kalian mau ya nggak apa-apa, pahalanya juga banyak kok. Ya, mengasihi loh ya. Kalau soal kekecewaan atau sakit hati karena terbagi, karena kita pastinya tidak tulus, karena kita berharap orang tersebut hanya untuk kita. Ya.
Apakah nggak boleh Bunda kalau itu memang pasangan sah? Ya boleh-boleh saja, tapi apakah seseorang walaupun itu pasangan kita itu milik kita? Bukan, tetap miliknya Tuhan. Ya, dipersatukan dengan kita, itu saja. Apakah selamanya? Enggak. Nanti kalau sudah mati ya sendiri-sendiri. Doanya saja yang nyambung. Itu. Ya enggak? Benar apa enggak? Enggak apa enggak? Apa iya? Gitu ya. Oke. Jadi itu koneksi dia sama kalian. Oke. Kita lihat ya sekarang inisial. Ya, inisialnya nggak ada Bunda, zodiaknya nggak ada, tapi bacaannya sama, persis sekali. Ya berarti cocok, berarti betul ini bacaan untuk kalian. Bunda zodiaknya ada, inisialnya ada, tapi ceritanya nggak cocok, ya jangan. Saya bukan pembaca ini lotre inisial bukan. Ya, juga bukan hanya membaca zodiak yang dari lisannya saja. Ya, kalau suka yang kayak gitu baca di koran. Ya, di koran-koran itu kan ada ramalan asmara. Ya, itu lihat itu aja. Rezeki, nah, kok yo iso gitu ya. Koran ada rezeki apa gitu ya. Kalau aku kok gak percaya. Ya terserah kalau kalian percaya. Bebas. Kita lihat ya, inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan. Bisa keduanya ya. Atau inisial apapun di antara kalian berdua. Wis nggak mau lagi. Lumayan banyak ya. Oke. Bentar. Ki. W. T. R. C. A. Y. Z. O. N. Zong. P. C. Z-nya 2. Zainuddin. Zainuddin. O. Fulus. R. Jadi ini teman-teman silahkan kalian sesuaikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ini hanya tambahan. Supaya apa? Ya supaya asik aja. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Orang ini yang gampangin kalian ini loh. Bentar ya, saya pause dulu ini neko ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, wis lanjut aja. Seseorang yang gampangin kalian ini memang perasaannya sebenarnya gimana sih? Apakah dia cinta? Atau main-main? Iseng? Atau apa? Kita lihat. Perasaanmu gimana sih? Perasaanmu gimana? Perasaannya gimana sih? Kok kayak males gitu, males-malesan gitu. Jadi di sini ceritanya kayaknya ya kalian sudah capek dengan sikapnya seseorang yang sering mengabaikan kalian, tidak menghargai kalian, sehingga kalian mulai menarik diri. Saya lihat dengan kalian menarik diri dia sih mulai tergugah ya. Tapi untuk segera menuju kalian saya kira dia masih gampangin. Jadi energi ngeremehin, energi gampangin kalian itu masih lebih besar daripada keinginan dia untuk terkoneksi dengan kalian. Ngono. Paham? Ya, oke. Jadi bacaan itu jangan ditelan mentah-mentah, bukan ditelah mentan-mentan ya. Coba. Emang perasaan dia itu kepada kalian apa sih? Saya cuma ambil 3 ya. Mau aku satu-satu. Kelamaan Bunda habisin kuota. Cari wifi ya yang gratisan. Oke. Kebalik. Perasaan dia kepada kalian.
orang ini tuh gini loh. Orang ini nggak mau ditinggal sama kalian, ya. Atau nggak mau seumpamanya ya, ini dalam satu hubungan pernikahan, nggak mau ngurus pisah, nggak mau pisah memang, ya. Terus maunya apa? Di sini perasaan dia itu bukannya suka atau cinta. Kalau dari satu kartu ini ya, kita kurang 2 lagi. Kalau dari satu kartu ini, lebih banyak saya merasakan itu masa bodoh ya perasaannya sama kalian. Nah, itu aja intinya. Ya mungkin kata-kata saya menyakitkan, tapi katanya kalau dari arti kartunya seperti itu teman-teman. Dan saya harus sampaikan, saya nggak pernah bikin bacaan itu yang penting yang nonton suka ya, nggak pernah ya, nggak suka nggak popo, yang penting saya baca terus. Oke, di sini saya melihatnya, bagaimana sih perasaan dia kepadamu? Saya bilang kok dia biasa aja ya, biasa aja. Biasa aja. Jadi saya nggak mau bikin kalian halu. Oh iya dia cinta banget. Nyatanya mana? Sudah 10 tahun ngilang ya pasti nggak cinta lah ya. Kalau di sini memang yang saya baca di sini. Oke. 2. Gak apa-apa wis. 4 ya. Daughter of Cups. Ya, perasaan dia itu nggak mau ditinggal ya. Kalau ditinggal kayak bayi ya, nggak mau ditinggal, tapi sama kalian itu gampangin. Itu aja perasaannya. Nggak ada yang terus mau tak dramatisir seperti apa. Memang seperti itu. Dia cinta. Lumayan kalau orang nggak cinta nggak mungkin ya mau mempertahankan, tidak mau melepaskan seseorang. Coba saya lihat di sini apa sih? Oh lah kalian baik ya. Pertama kalian baik, kemudian kalian itu banyak memberikan kebahagiaan sama dia. Terutama di sini ada yang materi ya. Kalian baik, kalian itu dermawan ya. Tidak hanya materi sih, saya melihatnya mungkin kalian penuh kasih orangnya ya. Gimana walaupun terkadang gini loh teman-teman. Terkadang kita pun ya sayang tulus sama seseorang ya. Bukan berarti ya orang yang kita kasih ketulusan kita itu bisa memberikan ketulusan seperti yang kita berikan atau bahkan seperti ekspektasi kita lah. Ekspektasi saya atau harapan saya nggak banyak-banyak. Paling tidak jangan saya diremehkan. Nggak bisa teman-teman. Ya, please cerdaslah ya. Kita tidak bisa mengatur pemikiran dan perasaan, keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada kita. Kalau kita terus seperti itu, ya, kita akan menuai kekecewaan. Kalau sudah kecewa yang sakit siapa? Dia, bukan kita sendiri. Jadi kita sakitnya double. Tolong kalian bisa memahami. Oke, lanjut ya. Terus, dia ini sebenarnya maunya apa? Apakah ada rencana-rencana untuk kalian? Rencananya mungkin, ya sekarang mungkin saya cuek, nanti kamu tak nikahin. Atau kita akan baik-baik saja. Ini hanya sementara kok. Ya mungkin. Atau mungkin gini. Sebenarnya saya berat ninggalin kamu ya. Tapi kalau bisa kamu pergi sendiri, aku tambah seneng. Oh, berarti kan nyuruh pergi kan gitu. Coba kita lihat. Atau sebenarnya aku berat dua-duanya. Jadi saya ini adalah orang yang serakah. Mungkin ya. Kita lihat. 3 aja. Sebenarnya niat dia apa sih? Niat dia apa? Bosen ya, warnanya hitam putih kasih pink. Jadi black pink. Lo kebalik. Alah wis sembuh. Sambil 3. Apa niat dia? Ya niatnya terus. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Udahlah kamu tetap aja di sini, di hubungan ini. Yang nggak usah lah ngilang-ngilang.
Maunya dia gitu, rencananya dia, pinginnya dia gitu. Ya terserah kalian mau apa enggak. Kan kita juga punya keinginan, dia punya keinginan. Saya punya mimpi, dia punya mimpi. Kan gitu ya. Dan kita nggak bisa memaksakan, ayo kita mimpi bareng gitu ya. Kita harus sama mimpinya. Lah kok is. Give your relationship a chance. Jadi di sini dia pinginnya itu kalian tetap memberikan kesempatan untuk dia berada dalam hubungan bersama kalian. Kan itu rencana dia. Moh bunda, yo gak apa-apa ya. Saya cuma bacain bagaimana energi dia. Kalau dia ingin kok dia ngilang, ya. Memang di sini ada yang ngilang juga sih beberapa, dan kita nggak pernah tahu ya. Antara tindakan sama energi kadang-kadang juga nggak sama. Kayak kita aja, kita cinta sama seseorang tapi ngilang, drama. Banyak yang kayak gitu. Apakah orang lain nggak boleh seperti itu? Ya, banyak juga yang seperti itu teman-teman. Getting to know each other. Jadi as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi gini, dia tuh pinginnya satu sama lain itu bisa saling mengerti. Dengan apa? Mungkin dengan ngobrol lebih banyak. Gimana bisa ngobrol bunda? Dia sudah blokir saya 9 bulan 10 hari, sebentar lagi lahir. Ya berarti bukan wes ya. Kita harus tetap realistis ya. Maksudnya kita harus lihat kenyataan yang ada juga gitu loh. Jangan terhalu-halu dengan bacaan dia 2 minggu lagi akan datang kepadamu. Padahal dia sana loh, di Kuwait sana seumpamanya. Ya. Ojo kayal-kayal Rek, gitu. Jadi tetap logis, kan nggak mungkin gitu loh, atau mungkin ya mungkin saja. Memang tidak ada yang tidak mungkin dari sudut pandang Tuhan, dari tangan Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita sebagai manusia yang punya akal pikiran, punya agama, ya, punya keimanan, harusnya bisa menelaah dong ya, sedikitlah cerdas untuk melihat situasi dan kondisi kalian sendiri yang mengalami itu logis atau enggak bacaan-bacaan tarot ya. Di sini sebenarnya dia itu ingin lebih tahu tentang kalian dulu, melihat kalian. Apakah dia ngetes ya? Saya lihat beberapa di sini memang ada yang ngetes ya. Karena apa? Karena saya lihat kalau memang beneran kalian tinggal orang ini mungkin ya nggak akan mau ditinggal ya. Dia mungkin akan mengejar. Coba ya, saya lihat ya. Seandainya saya tinggal beneran karena di sini kalian sudah mulai menarik diri ya. Andai dia aku tinggalkan ya. Gimana Bunda? Ya, coba ya. Coba andai lo ya, andai ditinggalkan. Jadi andai bacaannya itu juga andai ngono lo ya. Kira-kira perasaan dia gimana? Ini masih kira-kira nggak pasti ya. Jangan diyakini, yakin itu sama Tuhan. Coba. Jika kau meninggalkan dia, jika ya, berarti kan memang belum. Jika kau sudah tidak ngereken dia, kalian sudah mengabaikan dia, kan belum terjadi ya. Ini bukan ramalan, saya baca energi saja. Wong kalian juga belum meninggalkan ya, namanya seperti itu. Dia akan menderita. Beberapa juga akan mikirnya gini, ya sudah kalau kamu nggak mau, tapi dia dengan penderitaannya. Oke, dan dia akan mencari kenyamanan. Beberapa mungkin akan bingung, akan mengejar kalian. Beberapa ada yang mencari kenyamanan sendiri. Kenapa kok membingungkan gitu Bunda? General ya. Karena saya melihatnya di sini bukan untuk saya melihat bukan untuk satu orang ya. Bukan untuk Kak Mayang saja, Kak Binti saja, Kak Fahma saja, bukan. Untuk semuanya yang nonton, Kak Ibnu bukan, ya. Bu Melani bukan. Buat semuanya yang nonton ya. Gitu. Oke, sekarang pesan semestanya. Apakah saya sebaiknya menghindar terus ya, Bunda? Kalau saya ya, buat apa sih menghindari sesuatu ya? Kalau kita merasa benar. Saya sudah males ya, berarti masalahnya bukan di dia, tapi di kalian yang pemalas kan gitu. Saya sudah kecewa ya, berarti yang disembuhkan kecewanya ya.
Saya sudah nggak mau lagi kalau kalian punya masalah ya, contohnya, eee, dengan seseorang ini. Bukan hubungannya yang dirusak, tapi permasalahannya diselesaikan. Kalau memang nggak bisa diselesaikan ya sudah, kita baru mengambil langkah. Kalau belum berusaha diselesaikan, akan jadi unfinished business yang melekat sama kalian. Yang rugi siapa? Kalian, karena seperti terongrong, ya. Kayak ada yang ganjel, ngono lho. Ya coba saya lihat, pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kalau yang nggak masuk ke cerita ini gimana Bunda? Ya gak popo, pesan semesta itu bagus kok, ya. Untuk semuanya saja yang nonton ini, kalau ceritanya seperti ini, apakah saya harus mundur? Bebas, mau mundur atau enggak. Tapi jangan drama ya, sebenarnya hati masih mau tapi gaya-gaya mundur. Saya harus move on ya. Terlalu keras sama diri sendiri, memaksakan diri, hati hancur sendiri. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Paling tidak ya, pertama-tama kalian harus meluruskan pemikiran, meluruskan mindset atau pola pikir. Harus lurus dulu ya. Di jalur yang benar dulu. Kan tatanan itu kalau sudah morat-marit ya, sudah acak-acakan kan ditata dulu. Kalau sudah ditata, kita jadi bisa tahu. Gitu ya. Apanya sih Bunda yang ditata? Ya pemikiran, pola pikirnya, hatinya ditata dulu. Supaya kita bisa tahu arahnya kemana. Karena nggak bisa teman-teman ya. Sekali lagi karena ini terutama ini general ya. Jadi sulit untuk bisa mengarahkan harus bagaimana, harus bagaimana. Kalau personal bisa gitu. Ya saya juga cuman memberikan pesan semesta yang general juga pesannya. Jadi kalian harus karena kalian yang mengalami ya, friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi gini, kalaupun memang kalian nggak bisa sudah merasa nggak mampu sama orang ini sudah malas, jangan diputuskan tali silaturahminya. Apakah harus berkomunikasi? Tidak, nggak gitu juga. Tapi paling tidak nggak usah ketus, nggak usah kalau dia kayak antipati nggak usah. Ya kalau dia berkomunikasi diterima saja tapi sewajarnya, seperlunya ya. Kalau memang tidak bisa berkomunikasi didoakan. Karena di sini nurture the bonds of friendship ya. Anggap saja teman. Karena sudah berlalu, yang pasti sudah berlangsung ya, sudah berlangsung dan mungkin sudah terlewati ya. Tinggal kalian sekarang menyesuaikan bagaimana perasaan kalian dengan situasi ini, dengan si dia ini. Saya rasa kalau yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Kita nggak hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan, menyongsong masa depan. Ya, yang lalu doakan ya supaya jadi hikmah pelajaran supaya berkah. Kalau untuk dia doakan yang baik-baik. Ngapain dia jahat kok didoain baik? Ya sudah kalau nggak mau doakan baik, mending nggak usah mencerca ya. Cuekin aja, anggap saja dia tidak ada. Itu lebih baik daripada kita tetap kembali di masa lalu. Karena yang hancur bukan dia tapi kalian sendiri. Seperti bumerang untuk kalian sendiri. Kalau kalian ada tingkatan yang lebih tinggi adalah mendoakan seseorang yang pernah dolim sama kita. Wah itu pahalanya untuk kita besar. Sementara untuk dia, yang kalau memang karena kita nggak berhak ya menjudge seseorang walaupun kita tersakiti. Tapi untuk menghukum bukan kita. Biarlah semesta yang mengambil perannya untuk itu. Gitu ya. Lanjut. Ngapain buang-buang energi, mending energi kita untuk yang lain, untuk membuat kita bahagia. Kita nggak akan pernah bahagia kalau punya energi negatif atau punya luka batin di masa lalu. Apalagi kekecewaan, sakit hati nggak terima, sulit bahagia. Oke, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu, bingung, jawabannya itu di hati bukan di pikiran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin pikiran kalian bisa memikirkan bahwa ini sudah nggak layak. Tapi hati kalian kalau masih nyantol, masih netep sama dia, itu akan sulit. Maka dari itu kenapa saya bilang ditata dulu hati dan pikirannya supaya apa? Supaya sinkron. Ya, kalau sinkron kita bisa melangkah, nggak bingung. Oke. Jadi pesan semestanya,
The answer dwells in your heart, not in your mind. Jawabannya ada di hati kalian, bukan di pikiran kalian. Ya, boleh logis, ya. Tapi kalau kalian masih punya perasaan yang besar sama orang ini, kalau kalian terlalu menentang, ya, berarti kalian terlalu keras sama diri sendiri. Nanti jiwa kalian yang kena, gitu. Jadi yang dipersiapkan apa? Ya hati dan pikiran memang harus dipersiapkan. Supaya hati itu bisa enak gimana? Pikirannya juga. Karena itu satu kaitan teman-teman. Jiwa, ya. New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dream passionately. Petualangan baru telah menunggu, ya. Ya sudah, kalau begini ceritanya, maksudnya pesannya. Rupanya kalian itu siap diarahkan untuk memulai hidup baru, entah dengan dia atau enggak. Ya. Banyak hal yang perlu diperbaiki untuk menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Karena di sini mungkin ya banyak di antara kalian yang sudah menjalani hidup gak karu-karuan beberapa waktu yang lalu ya sampai ketemu dengan video ini. Kalian disarankan untuk memulai hidup yang lebih baik, yang segala sesuatunya tertata, baik itu hati dan perasaan, juga sisi kehidupan yang lain. Oke, paham ya? Itu pesan semestanya. Semoga energi positif yang saya bagikan melalui bacaan kali ini itu bisa kalian terima. Amin. Supaya apa? Bacaan ini manfaat untuk kalian, manfaatnya positif, bisa membuka pikiran kalian, dan bisa berkah akhirnya untuk kalian sendiri dan untuk saya yang membacakan. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan bacaan saya ini, di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya ya. Oke, yang personal reading silakan kontak Mbak Tia karena saya tidak mengurusi, saya nanti tinggal bacakan kalau sudah ada jadwalnya. Karena itu HP Tia, bukan HP saya ya yang saya cantumkan. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir, semoga berkah ya. Saya doakan untuk kalian yang sedang bingung, segera diberikan petunjuk ya, amin. Untuk kalian yang sedang gundah gulana, semoga diberikan ketenangan dan kedamaian hati ya. Untuk kalian yang sedang sedih, semoga segera diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.